Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksan Afian Rizky. Saya dari kelas IFE 2B. Saya perwakilan dari kelompok 10 yang akan menjelaskan tentang kontrol mikroprogramer. Pengertian kontrol mikroprogramer: serangkaian instruksi mikroprogramer yang disimpan dalam ROM sehingga sebuah instruksi dapat diubah dengan mengubah program mikro yang bersesuaian dengan instruksi tersebut. Dan instruksi tersebut akan dikelompokkan dan dikembangkan hanya menyertakan ROM tambahan yang berisi program mikro yang bersesuaian. Di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, perancangan kontrol unit. Perancangan kontrol unit, rancangan hardware sejumlah gerbang gate, counter, dan register saling dihubungkan untuk menghasilkan sinyal-sinyal kontrol. Tiap perancangan memerlukan sekelompok piranti logika dan hubungan yang berbeda-beda. Rancangan mikroprogrammer dibentuk serangkaian instruksi mikro yang disebut sebagai program mikro. Untuk setiap instruksi mikro dan disimpan dalam sebuah memori kontrol, biasanya ROM dalam kontrol unit. Yang kedua, mikroprogram control unit. Suatu control unit dapat dikatakan mikroprogrammable apabila memori kontrol dapat dimodifikasi oleh pemakai untuk menghasilkan instruksi makro yang dibentuk sesuai keinginan pemakai. Apabila tidak, kelompok instruksi akan tetap, maka disebut kelompok instruksi dalam kontrol unit hardware. Selanjutnya, komponen pokok kontrol unit mikroprogram. Yang pertama, instruction register, yaitu menyimpan instruksi register mesin yang dijalankan. Yang kedua, control store berisi mikroprogram yang biasanya untuk sesuai instruksi mesin, untuk startup mesin, untuk memprosesan interrupt. Yang ketiga, address computing circuiting, yaitu menentukan alamat control store dari mikroinstruksi berikutnya yang akan dijalankan. Yang keempat, mikroprogram counter, yaitu menyimpan alamat dari mikroinstruksi berikutnya. Yang kelima, microinstruction buffer, yaitu menyimpan mikroinstruksi tersebut selama dieksekusi. Yang keenam, microinstruction decoder, yaitu menghasilkan dan mengeluarkan microorder yang didasarkan pada mikroinstruksi dan opkode instruksi yang akan dijalankan. Fungsi kontrol unit untuk mengeksekusi suatu instruksi. Unit urutan logika mengeluarkan perintah read ke memori control word yang memiliki alamat yang dispesifikasikan pada register alamat kontrol, dibaca ke dalam register buffer kontrol. Isi register buffer kontrol menghasilkan sinyal-sinyal kontrol dan informasi alamat berikutnya. Untuk unit urutan logika, unit logika pengurutan memuatkan sebuah alamat ke dalam register alamat kontrol yang didasarkan pada informasi alamat berikutnya dari register buffer kontrol dan flag ALU. Yang selanjutnya, emulasi. Emulasi adalah salah satu fungsi pokok dari kendali mikroprogramer adalah untuk menyediakan suatu alat pengendalian komputer yang relatif sederhana, fleksibel, dan tidak mahal. Fleksibilitas kendali mikroprogram dalam menangani sumber daya suatu komputer memungkinkan untuk menerapkan kelas instruksi yang berbeda-beda dalam suatu komputer dengan sebuah kumpulan instruksi yang tetap. Memori kendali dapat berubah sebuah ROM. Namun demikian, jika kita menggunakan memori baca atau tulis ROM yang dapat diprogram untuk memprogram mikro yang baru, hal ini menuntun kita kepada konsep emulasi. Yang selanjutnya ada terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pencabangan bersyarat, dan yang kedua, pencabangan tidak bersyarat.
Pencabangan bersyarat. Setiap bit mikroinstruksi horizontal berhubungan dengan sebuah sinyal kontrol. Fil kondisi pencabangan menetapkan kondisi yang akan diuji oleh mikroinstruksi yang sekarang. Beberapa kondisi yang biasa diuji antara lain: yang pertama zero flag, yang kedua overflow flag, yang ketiga carry flag, yang keempat interrupt enable flag, yang terakhir sync flag. Jika pengujian kondisi berhasil, alamat pencabangan mengisi mikroinstruksi berikutnya untuk dieksekusi. Sebaliknya, alamat fisik berikutnya yang mengisi mikroinstruksi. Yang kedua, pencabangan tidak bersyarat. Mikroinstruksi memberikan alamat mikroinstruksi berikutnya. Salah satu dari bit-bit kontrol membangkitkan sinyal kontrol CMAR NA. Yang selanjutnya, mikroprogram dalam CPU. Yang pertama, menganalisa dan menginterpretasi opkode. Yang kedua, mengeksekusi mikrooperasi pada berbagai opkode. Yang ketiga, pengurutan melalui mikrooperasi. Yang keempat, mengindera status flag dan mengambil keputusan berdasarkan status tersebut. Firmware merujuk pada mikroprogram. Hardware merupakan hal yang kaku karena untuk memodifikasinya sangat sulit. Software merujuk pada program, bahasa mesin, atau bahasa tingkat tinggi. Hal ini dapat dimodifikasi dengan mudah. Tetapi mikroprogram terletak antara hardware dan software, tidak kaku seperti hardware, dan karena itu dapat dimodifikasi. Karena itu disebut firmware. Definisi asalah firmware merujuk ke mikroprogram yang disimpan dalam memori kontrol, yaitu pada ROM. Definisi ini telah digunakan sejak lama dan kini setiap software yang disimpan dalam ROM diistilahkan sebagai firmware. Yang selanjutnya ada yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, keuntungan mikroprogramming. Yang kedua, kekurangan mikroprogramming. Untuk keuntungan mikroprogramming, yang pertama, desain MCU tidak kompleks dibandingkan dengan HCU. Yang kedua, mikroprogram lebih fleksibel karena mudah dimodifikasinya. Yang ketiga, set instruksi dapat dimodifikasi dengan mudah dengan mengubah mikroprogram tanpa mempengaruhi data path. Yang keempat, debugging dan maintenance lebih mudah. Yang selanjutnya, kekurangan mikroprogram terbagi menjadi dua. Yang pertama, MCU lambat, dan yang terakhir, untuk CPU kecil dengan sumber daya hardware yang sangat terbatas. MCU mahal dibandingkan dengan HCU. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya, perwakilan dari kelompok 10, Aksana Rizky. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.